Pada sekitar abad ke-7 Masehi, para saudagar Muslim dari Timur Tengah dan Persia giat melakukan aktivitas perdagangan. Berdasarkan suatu keyakinan bahwa setiap insan dalam pandangan Islam termasuk saudagar Muslim mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam kepada siapapun sesuai dengan cara yang baik dan persuasif. Sejalan dengan urusan perdagangan menyebar pula agama Islam. Berawal dari pengislaman daerah pesisir anak benua India, kemudian memicu merangsang bukan saja hubungan dagang tetapi juga berbagai bentuk hubungan dan pertukaran keagamaan, sosial, politik, dan kebudayaan. Sebenarnya sejak abad-abad pertama terjadinya perdagangan internasional melalui laut, bukan hubungan perdagangan semata, tetapi juga hubungan politik dan kebudayaan. Hubungan pelayaran dan perdagangan dengan kawasan Timur Tengah dan Timur Dekat sudah berlangsung lama. Ketika Islam mulai disiarkan keluar Jazirah Arab, para saudagar ini juga memegang peranan dalam penyebarannya. Selama ini kita hanya menduga bahwa penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab melalui catatan-catatan harian. Namun kita belum mengetahui bukti-bukti artefaknya. Bukti masuknya Islam di Nusantara untuk pertama kalinya ditemukan dari runtuhan kapal yang tenggelam di perairan Nusantara, seperti di perairan Selat Karimata, Selat Gaspar, dan perairan Laut Jawa. Di antara runtuhan kapal yang tenggelam di perairan Cirebon, ada beberapa jenis benda yang mungkin tidak termasuk dalam barang komoditi. Beberapa jenis barang tersebut adalah sebuah benda berbentuk tanduk yang dibuat dari logam berlapis emas, sebuah benda berbentuk cumi-cumi, sotong, dari kristal, cetakan tangkup, mold, satu dari batu sabak, serta benda-benda perunggu. Orang-orang di dalam sebuah kapal merupakan satu komunitas tersendiri. Ada nahoda, kelasi, dan penumpang. Semuanya itu dipimpin oleh seorang nahoda. Dialah yang memegang kendali di kapal. Demikian juga penumpang kapal yang terdiri dari bermacam status sosial dan profesi. Ada golongan saudagar, mungkin ada bangsawan, dan ada juga penumpang biasa. Semua itu dapat diketahui dari benda-benda yang disandangnya. Ibnu Hordad Beh, seorang pejabat yang dilantik Khalifah dinasti Abbasiyah pada sekitar abad ke-9 Masehi, adalah seorang saudagar yang pernah berkunjung ke Zabag, Sriwijaya. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, buku tentang jalan-jalan dan kerajaan-kerajaan. Buku ini berisi tentang semua pos-pos pergantian dan jumlah pajak di setiap tempat yang dikunjunginya. Sebagai seorang pejabat yang dilantik oleh Khalifah tentunya mempunyai tanda legitimasi dan atribut lain yang dibawa dan disandangnya. Cetakan tangkup yang dibuat dari batu sabak berbentuk 4 persegi panjang, 4,2 x 6,7 cm. Pada salah satu sisinya terdapat kalimat yang ditulis dalam aksara Arab bergaya kufik, Al-Malkulillah, Al-Wahidu, Al-Qahar yang berarti semua kekuasaan itu milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa dalam 2 buah bingkai 4 persegi. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka kalimat itu mengandung Asmaul Husna. Tepatnya merupakan sifat yang dimiliki mausuf, Allah, yang memiliki kekuasaan. Melihat gaya tulisan kufik yang dipakai tampaknya masih kaku jika dibandingkan dengan gaya tulisan kufik pada batu nisan Malik As-Saleh, wafat 1297 Masehi, dari Samudra Pasai, Aceh. Bentuk tulisan ini diduga berasal dari sekitar abad ke-9-10 Masehi yang dikembangkan di daerah Kufah pada masa pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah, 750 sampai 870 Masehi. Sebuah cetakan, mold, dengan ciri-ciri antara lain tulisan digoreskan pada bidang segi 4 dalam bentuk negatif. Bidang segi 4 yang bertulisan tersebut ada 2 buah dibentuk dengan cara dikorek atau diukir. Dari bagian sisi bawah, dilihat dari bentuk tulisan aksara, dari bidang segi 4 tersebut terdapat garis yang bertemu pada satu titik. Pada titik pertemuan kemudian melebar membentuk corong. Di bagian bawah bidang 4 persegi, terdapat 2 buah tonjolan yang bergaris tengah sekitar 5 mm dan tinggi sekitar 3 mm. Di bagian atas bidang segi 4 terdapat garis yang dibentuk dengan cara dikorek, kemudian permukaan lainnya lebih tinggi dari permukaan atas 2 bidang segi 4. Apabila diperhatikan dengan seksama, benda ini merupakan semacam cetakan untuk logam mulia, seperti emas dan perak. Seharusnya ada sepasang yang saling menangkup, tetapi bagian yang satunya tidak ditemukan.
Dua tonjolan bulat yang ada pada permukaan benda tersebut merupakan semacam pasak pengunci agar tidak bergerak ketika proses pengecoran. Bagian yang berlubangnya seharusnya terdapat pada bagian tangkupan yang hilang. Garis-garis yang bersilang dan bertemu pada satu bentuk corong merupakan tempat mengalirnya cairan logam yang memenuhi bidang segi empat. Tempat memasukkan cairan pada bagian yang membentuk corong. Hasil dari logam yang dicor tersebut berupa lempengan tipis dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna yang timbul. Kalimat-kalimat tersebut dikelilingi bingkai 4 persegi dengan hiasan titik-titik seperti umumnya terdapat pada mata uang logam. Bagian yang memanjang dapat dipotong dan dapat pula tidak. Kalau ditelaah dari cetakan yang beraksara Arab tersebut, kapal asing yang tenggelam bersama kargonya di perairan Cirebon, diduga kapal yang berasal dari pelabuhan Kufah atau Basra yang sekarang termasuk wilayah Republik Irak. Ini berarti bahwa kapal bersama kargonya berasal dari sekitar abad ke-10 Masehi. Dalam pelayarannya ke arah timur, mungkin ke Kambang Putih, Tuban, di perairan Cirebon tertimpa musibah dan tenggelam bersama kargonya. Dilihat dari posisinya di dasar laut, kapal ini tenggelam karena kelebihan muatan. Bagian ruang nahoda masih tampak utuh. Artefak yang berbentuk tanduk pada bagian yang lurus berukuran panjang sekitar 10 cm. Bagian pangkalnya berbentuk segi 8 dengan garis tengah 4 cm. Bagian yang melengkung diberi hiasan berupa ukir-ukiran sulur daun. Bagian pangkalnya berbentuk helaian teratai. Berdasarkan perbandingan dengan benda yang sama dan menjadi koleksi Museum Nasional, benda tersebut merupakan hulu sebuah pedang. Hulu pedang koleksi Museum Nasional tersebut ditemukan di Cirebon dan berasal dari sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Ada kemungkinan lain artefak ini berfungsi sebagai hulu pedang pendek. Cirinya tampak pada sebuah lubang 4 persegi panjang pada bagian pangkalnya. Lubang 4 persegi panjang ini berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan bilah senjata tajam pada pegangan. Apabila difungsikan sebagaimana layaknya pedang, pegangan ini terasa tidak nyaman. Mungkin saja senjata tajam dengan gagangnya dari emas berhiasan ukiran ini berfungsi sebagai simbol status dari pemiliknya. Benda lain yang diduga merupakan hulu pisau atau senjata tajam adalah benda dari kristal yang berbentuk seperti cumi-cumi, sotong. Bagian untuk memasukkan bilah senjata berdenah bulat panjang. Pada foto tampak samar-samar lubang yang memanjang dari ujung ke bagian tengah. Bagian atas, lihat foto, ditempatkan melekat pada telapak tangan, sedangkan bagian bawah melekat pada jari-jari tangan. Hampir seluruh artefak yang diangkut dalam kapal yang tenggelam tersebut bukan produk salah satu kerajaan di Nusantara. Ada yang berasal dari Timur Tengah dan India, dan ada pula yang berasal dari Tiongkok. Meskipun demikian, artefak tersebut manfaatnya sangat besar bagi sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya sejarah masuknya Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber-sumber tertulis, para sejarawan berteori bahwa masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh kaum saudagar Islam. Dengan ditemukannya artefak-artefak yang berasal dari negeri-negeri yang beragama Islam dalam konteksnya dengan barang dagangan, teori tersebut semakin mendekati kebenaran. Cetakan beraksara Arab dengan menyebutkan nama-nama Allah, merupakan bukti kuat bahwa Islam masuk melalui perantara para saudagar Islam.